Salam jumpa dalam kasih Kristus. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini melalui renungan harian Toraya, Kamis 4 Mei 2023. Mari mengambil waktu sejenak untuk berelasi dengan Allah kita, Allah yang tiada henti-hentinya mengasihi dan memberkati kehidupan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri kehidupan di hari ini yang di dalamnya kami boleh dimungkinkan menikmati kasih dan berkat Tuhan. Dan juga firman Tuhan senantiasa ada untuk menjadi bahagian kami. Biarlah dengan firman ini kehidupan kami boleh diubahkan, kehidupan kami semakin melakukan kebenaran Tuhan. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yehezkiel 34 ayat 20-31. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Dengan judul Rehat, Tanggung Jawab Gembala. Sobat Rehat, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang para pemimpin yang harus berhadapan dengan hukum karena menyalahgunakan jabatan, sehingga akhirnya harus mendekam dalam buih. Dan tidak sedikit pula sesama kita yang bekerja sebagai buruh ataukah asisten rumah tangga yang diperlakukan tidak adil dan bahkan mengalami penganiayaan. Belum lagi mereka yang menjadi korban penyelewengan hukum karena mereka hanyalah rakyat biasa dan tidak berdaya. Para pemimpin, termasuk pemimpin agama yang seharusnya diharapkan menjadi gembala bagi banyak orang, tetapi justru malah menambah penderitaan dan menjadi sumber konflik. Sobat Rehat, Tuhan menegur dengan keras pemimpin Israel yang mengabaikan tanggung jawab mereka. Tuhan murka, dan karena itu ia akan datang menjadi hakim di tengah umat, di antara yang gemuk dan kurus, antara pemimpin dan umat. Beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, bahwa dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Lihat ayat 20. Tuhan akan datang mencari umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka, dan dia sendiri yang akan menjadi gembalanya. Luar biasa kalau Tuhan sendiri yang akan menjadi gembala.
Artinya Tuhan lagi tidak percaya, Tuhan lagi tidak memberikan tanggung jawab kepada para pemimpin-pemimpin karena mereka lalai, karena mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Para pemimpin dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melalui nubuatan Yehezkiel, Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Mesias. Dialah yang akan memelihara umatnya, dia akan menurunkan hujan berkat ke atas tanah yang kering dan menjadikannya taman kebahagiaan. Ayat 29. Maka domba akan hidup tentram dan damai. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang melayakkan kami di hari ini sejenak adanya namun indah, jikalau kami berada di sekitar firman-Mu, jikalau kami mengambil jam sembahyang yang teduh untuk berelasi dengan Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan senantiasa benar, firman Tuhan senantiasa baik di dalam menuntun kami menjalani kehidupan secara benar dan juga untuk memberikan buah-buah yang baik. Bapa di sorga, kasihani setiap anak-anak Tuhan di hari ini dalam banyak keterbatasan, karena berbagai gumul yang berat, karena sakit penyakit, karena duka cita. Engkau Allah yang membebaskan, Engkau Allah yang peka dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari setiap anak-anak Tuhan. Dan juga dengan firman-Mu menuntut kami untuk terus berharap hanya kepadamu saja. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di mana saja anak Tuhan berada di hari ini, hanya dengan percaya kepada Tuhan mereka dimampukan bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh kebersyukuran. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.